Kisah ini bermula dari sebuah keluarga kaya raya yang tampak sempurna di luar, namun tidak terhindar dari bahaya yang datang akibat dendam dan iri hati. Erlangga, seorang pengusaha sukses yang membangun karirnya dari nol, dan Marini, istrinya yang penuh kasih, menjalani hidup yang bahagia bersama bayi laki-laki mereka yang bernama Dirga. Rumah tangga mereka seperti sebuah dongeng yang sempurna, di mana cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan menjadi pilar utama. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sosok yang memendam dendam mendalam terhadap Erlangga. Yanuar, seorang pengusaha lain yang pernah beberapa kali kalah dalam persaingan bisnis, melihat keberhasilan Erlangga sebagai sebuah penghinaan pribadi. Kekalahan-kekalahan itu tidak hanya merusak harga dirinya, tetapi juga membuat perusahaannya runtuh perlahan. Bagi Yanuar, Erlangga bukan sekadar saingan, melainkan musuh yang harus disingkirkan. Rencana jahat Yanuar mulai dirancang dengan cermat. Ia tahu bahwa menyerang secara langsung melalui jalur bisnis hanya akan membuatnya kembali kalah. Ia butuh strategi yang lebih pribadi, lebih menghancurkan, dan menyakitkan. Maka, ia memutuskan untuk menyerang Erlangga di titik terlemahnya, keluarga. Hari itu, Erlangga, Marini, dan Dirga memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat keluar kota. Mereka ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Dengan mobil mewah mereka, perjalanan tampak menyenangkan di awal. Dirga yang masih bayi tertidur lelap di pangkuan Marini, sementara Erlangga menyetir sambil berbicara ringan tentang rencana masa depan keluarga mereka. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mobil mereka tiba-tiba dihentikan di tengah hutan lebat. Dari balik pepohonan yang rimbun, muncul beberapa pria bersenjata. Di depan mereka berdiri Yanuar, dengan senyum licik yang menunjukkan niat jahatnya. "Akhirnya kita bertemu lagi, Erlangga," katanya dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Erlangga berusaha melindungi keluarganya. Ia keluar dari mobil, mencoba bernegosiasi, tetapi Yanuar sudah kehilangan akal sehat. Ia tak ingin mendengar alasan apapun. Sebuah kekacauan pun terjadi. Para anak buah Yanuar mulai menyerang, menghancurkan mobil, dan memukuli Erlangga tanpa ampun. Melihat suaminya dalam bahaya, Marini memeluk Dirga erat-erat. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari ke arah hutan, berharap dapat menyelamatkan anaknya dari serangan brutal itu. Namun, hutan tidak menawarkan perlindungan yang mudah. Marini berlari tanpa arah, kaki dan tubuhnya terluka karena ranting-ranting tajam dan bebatuan. Di belakangnya, suara-suara para pengejar semakin dekat. Marini terus berlari hingga kehabisan tenaga. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia mencoba menemukan tempat aman untuk bersembunyi. Namun, luka-luka yang ia derita membuat tubuhnya semakin lemah. Akhirnya, di bawah pohon besar yang tua, Marini terjatuh dan pingsan. Bayi kecil Dirga, yang tak tahu apa-apa tentang dunia, kini tertinggal sendirian di hutan yang gelap dan penuh bahaya. Tangisannya menggema di tengah kesunyian malam, menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan hutan. Tangisan bayi Dirga terus menggema di tengah hutan yang sunyi, menarik perhatian para penghuni rimba. Tidak jauh dari tempat Marini pingsan, 3 ekor harimau sedang beristirahat di bawah naungan pepohonan besar. Suara tangisan itu membuat mereka menegakkan kepala, telinga mereka bergerak-gerak mendeteksi arah suara. Harimau-harimau itu adalah penghuni wilayah hutan tersebut. Seekor jantan besar dengan bulu keemasan yang berkilauan di bawah sinar bulan, seekor betina dengan tubuh ramping namun penuh otot, dan seekor harimau muda yang baru belajar berburu. Harimau jantan menggeram rendah, tanda peringatan, sementara harimau betina mengendus udara, mencoba memahami apa yang membuat suara asing itu. Dengan langkah hati-hati, ketiganya bergerak mendekati sumber tangisan. Mata mereka yang tajam menembus kegelapan, melihat sosok kecil yang tergeletak di atas dedaunan basah. Ketika mereka mendekat, harimau muda mulai mendengus gelisah, tanpa tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Namun, harimau betina, yang pernah kehilangan anak-anaknya akibat serangan pemburu beberapa musim lalu,
merasa sesuatu yang berbeda. Naluri keibuannya yang terpendam lama mulai bangkit. Ia mendekati bayi Dirga dengan gerakan lembut, hidungnya mengendus tubuh kecil itu yang menggigil kedinginan. Bayi itu menangis semakin keras, membuat harimau muda ketakutan dan mundur beberapa langkah. Namun, harimau betina menundukkan tubuhnya, menjilat lembut kening bayi itu, mencoba menenangkannya. Harimau jantan, yang semula terlihat ragu, akhirnya mendekat dan menganggukkan kepala, seolah memberi izin pada si betina untuk bertindak. Dengan hati-hati, harimau betina menggigit selimut yang membungkus Dirga dan membawanya ke sarang mereka di dekat sebuah gua yang tersembunyi. Sarang itu adalah tempat yang aman, jauh dari jangkauan predator lain. Ketika tiba di sana, harimau betina meletakkan Dirga di atas tumpukan dedaunan kering yang biasanya menjadi tempat tidur mereka. Sejak saat itu, harimau-harimau tersebut merawat Dirga seperti salah satu dari mereka. Harimau betina menjaga bayi itu dengan penuh perhatian, memastikan ia tetap hangat di malam-malam dingin hutan. Setiap kali harimau jantan atau harimau muda membawa hasil buruan, harimau betina memastikan untuk mengunyah sebagian daging menjadi lembut sebelum memberikannya pada Dirga. Malam pertama Dirga di sarang itu penuh dengan keajaiban. Tangisannya perlahan mereda, tergantikan oleh suara desahan napas kecil saat ia tertidur di bawah perlindungan 3 makhluk yang seharusnya menjadi ancaman baginya. Hari demi hari berlalu, Dirga mulai terbiasa dengan kehidupan di tengah hutan. Harimau muda sering menemaninya saat ia belajar merangkak di antara dedaunan. Harimau jantan selalu berjaga di sekitar sarang, memastikan tidak ada ancaman mendekat. Dan harimau betina menjadi pengasuh yang sabar, mengajarkan Dirga bagaimana memahami dunia liar yang kini menjadi rumahnya. Namun, kehidupan di hutan tidak pernah benar-benar aman. Ada ancaman dari ular besar, macan tutul, dan bahkan manusia pemburu yang sering masuk ke wilayah itu. Tapi setiap kali bahaya mendekat, ketiga harimau itu akan bersatu untuk melindungi bayi manusia yang kini menjadi bagian dari keluarga mereka. Meskipun Dirga belum menyadarinya, ia telah menjadi sosok yang istimewa. Anak manusia yang dirawat oleh harimau, yang tangisannya mampu melunakkan hati penghuni hutan yang paling buas. Dunia liar telah menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dirga, meski masih muda, sudah mulai tumbuh menjadi anak yang kuat. Tubuh kecilnya, yang dulu rapuh dan lemah, kini tampak lebih berotot dan gesit, mengikuti jejak harimau-harimau yang merawatnya. Setiap pagi, setelah matahari terbit, Dirga akan bangun dari tumpukan daun kering tempat ia tidur dan berjalan menuju aliran sungai yang mengalir jernih di dekat sarang. Ia belajar minum air dari sungai dengan cara yang mirip dengan yang dilakukan harimau betina yang menjadi ibu angkatnya. Di sepanjang perjalanan menuju sungai, Dirga akan berhenti untuk mengamati jejak kaki harimau di tanah lembab, meniru cara mereka bergerak dengan hati-hati. Harimau muda sering membimbingnya, menunjuk dengan cakar besar untuk menunjukkan jejak-jejak binatang yang mereka buru. "Ini jejak rusa," ujar harimau muda dengan suara gemuruh yang dalam, sambil melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Dirga, meskipun tak bisa berbicara, mengangguk dan mencoba menirukan gerakan-gerakan harimau, meski kadang-kadang ia terjatuh atau kesulitan menyeimbangkan tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Dirga belajar bagaimana memanjat pohon-pohon kecil, bersembunyi di balik semak-semak untuk menghindari ancaman, dan mengamati binatang-binatang kecil yang berkeliaran. Ia tidak takut lagi pada suara-suara hutan yang menakutkan, seperti raungan angin kencang atau suara gemericik air yang bergolak. Hutan telah menjadi dunia yang ia kenal dengan baik, penuh dengan bau yang memikat dan kehidupan yang bergerak cepat di sekitarnya. Namun, meskipun Dirga merasa lebih dekat dengan dunia harimau, ia tetap merasa ada yang kurang. Dalam hatinya, ia merindukan kehangatan seorang manusia, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh harimau. Suatu hari, ketika ia melihat kelompok burung terbang rendah di langit, ia menatap mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mereka terbang, seperti manusia, pikirnya. Kenapa aku tidak bisa berjalan seperti mereka? Suatu pagi, setelah semalaman mendengarkan suara gemerisik daun yang basah akibat hujan,
Dirga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengumpulkan beberapa ranting dan daun kering untuk membuat sebuah alat penopang dari batang bambu yang ia temukan di sekitar sarang. Dengan tekad dan kekuatan yang baru ia dapatkan, Dirga mencoba untuk berdiri dengan bantuan alat tersebut. Walau sulit, ia berhasil berdiri dengan tubuh yang gemetar. Harimau betina yang melihatnya dengan cermat mengamatinya dari kejauhan. Sesekali ia mendekat, mengendus tubuh Dirga dengan lembut, seolah memberi semangat padanya. "Aku ingin bisa berjalan seperti manusia," bisik Dirga pelan, meski ia tahu bahwa di hutan, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan alam, bukan manusia. Harimau betina memandangnya dengan kasih sayang. Walaupun ia tidak bisa berbicara, ia tahu bahwa Dirga sedang berjuang melawan keterbatasan tubuhnya. Namun, kesulitan terbesar Dirga bukan hanya dari ketiadaan kemampuan fisik untuk berjalan, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Setiap kali ia memandang bayangannya di air, wajahnya tidak mirip dengan manusia yang ia bayangkan, melainkan lebih seperti harimau. Selalu ada tatapan misterius di matanya yang menunjukkan ikatan tak terucapkan dengan makhluk-makhluk yang telah merawatnya. Hari-hari di hutan terasa seperti kehidupan yang tak berujung. Dirga mulai memahami cara berburu serangga kecil dengan tangan telanjang. Ia mengikuti jejak harimau muda yang mengajari bagaimana menangkap ular berbisa, dan bagaimana membaca arah angin untuk mengetahui keberadaan mangsa. Keterampilan ini, meski belum sempurna, membuat Dirga semakin merasa ia terhubung dengan dunia hutan. Ia bahkan sering bermain dengan harimau muda, mengejar dan berlarian melalui semak-semak, memanjat pohon dan melompat seperti makhluk liar lainnya. Namun, meski segala kemampuan itu mulai tumbuh dalam dirinya, Dirga tetap merasakan kekosongan. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah dirinya berbeda dari harimau-harimau ini? Apakah ia manusia atau sesuatu yang lebih? Hutan yang dulu memberinya perlindungan kini mulai mengungkapkan ketidakpastian yang lebih besar. Dirga adalah sesuatu yang sulit dimengerti, bahkan bagi dirinya sendiri. Di desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan, rumor tentang keberadaan anak hutan mulai menyebar. Penduduk berbicara dengan nada berbisik setiap kali cerita itu muncul di antara mereka. Ada yang mengaku pernah mendengar suara aneh, setengah raungan harimau, setengah suara manusia, di malam hari. Beberapa orang mengklaim melihat bayangan seorang anak kecil bergerak di antara pepohonan ketika mereka berada di tepi hutan untuk mencari kayu bakar. "Aku melihatnya. Dia berlari seperti harimau, tapi tubuhnya seperti manusia," kata seorang pemburu tua dengan suara bergetar di balai desa. Matanya berkilat seperti mata binatang di malam hari. Kisah itu membuat penduduk desa semakin gelisah. Bagi mereka, hutan adalah tempat misterius, penuh dengan roh-roh dan makhluk gaib yang tidak boleh diganggu. Keberadaan anak hutan dianggap sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, bahkan berbahaya, sedang terjadi di dalam hutan. Pak Sarman, kepala desa yang bijaksana tetapi juga penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk menyelidiki. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa dan berbicara kepada mereka di sebuah pertemuan malam. "Hutan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak lama," katanya sambil menatap wajah-wajah tegang di sekitarnya. "Namun, cerita tentang anak hutan ini membuat banyak dari kita takut. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana." Namun, tidak semua orang setuju. Pak Arif, seorang petani tua, langsung menyela. "Biarkan saja hutan itu seperti adanya, Pak Sarman. Kalau benar ada anak yang hidup di sana, mungkin itu urusan alam. Jangan sampai kita mengusik sesuatu yang tidak seharusnya kita ganggu," ujarnya dengan nada khawatir. Tetapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Beberapa pemuda desa akhirnya setuju untuk memasuki hutan, meskipun mereka melakukannya dengan penuh kecemasan. Mereka mempersenjatai diri dengan parang dan obor, lalu memulai perjalanan ke dalam kegelapan hutan yang pekat. Di sisi lain, Dirga tidak menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian desa. Ia terus menjalani hari-harinya seperti biasa,
berburu bersama harimau muda atau bermain di sungai. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aroma asing sering tercium di udara, dan jejak kaki manusia mulai terlihat di tanah hutan. Harimau betina, yang menjadi pelindungnya, tampak lebih waspada, sering menggeram pelan ke arah hutan luar. Suatu malam, ketika Dirga sedang duduk di sarangnya sambil mengunyah buah liar, ia mendengar suara gemerisik di kejauhan. Harimau muda segera berdiri, bulunya meremang, dan matanya menatap tajam ke arah suara itu. Dirga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia merangkak mendekati harimau muda, mengikuti arah pandangannya. Di balik semak-semak, ia melihat cahaya oranye yang bergerak perlahan. Obor! Dirga belum pernah melihat cahaya seperti itu sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa itu bukan berasal dari hutan. Naluri bertahan hidupnya membuatnya diam di tempat, tidak bergerak, meskipun hatinya berdebar kencang. Dari balik semak-semak, para pemuda desa melangkah dengan hati-hati. Salah satu dari mereka, Jaka, menunjuk ke tanah. Lihat ini, katanya sambil membungkuk. Jejak kaki manusia, tapi aneh, jejaknya seperti ditinggalkan oleh seseorang yang berjalan dengan tangan dan kaki. Benar-benar seperti cerita yang kita dengar, gumam pemuda lain dengan nada gemetar. Apakah ini benar-benar anak harimau? Mereka melangkah lebih jauh, mendekati tempat Dirga bersembunyi. Namun, sebelum mereka bisa melihat lebih jelas, harimau betina melangkah keluar dari bayangan. Ia mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh hutan, membuat para pemuda itu panik. Harimau! Lari! Teriak salah satu dari mereka, melemparkan obor ke tanah sebelum mereka melarikan diri dengan ketakutan. Dirga, yang menyaksikan kejadian itu, merasa bingung tetapi lega. Ia memeluk harimau betina, yang segera kembali ke sarangnya sambil terus mengawasi sekeliling. Meski ia tidak memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi, Dirga mulai menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Kehadiran manusia di hutan adalah ancaman yang nyata, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya, para harimau yang telah merawatnya. Sementara itu, para pemuda desa kembali dengan napas terengah-engah, melaporkan apa yang mereka lihat kepada kepala desa. Dia ada di sana, kata Jaka dengan suara gemetar. Seorang anak atau sesuatu yang mirip anak, tapi harimau-harimau itu melindunginya. Cerita itu semakin menyebar di desa, menambah rasa takut dan penasaran di hati penduduk. Beberapa ingin segera mengusir anak hutan itu dari hutan mereka, sementara yang lain merasa bahwa mereka harus membiarkannya tetap di sana. Kepala desa, meski penasaran, memutuskan untuk menunggu dan mengamati situasi lebih lanjut. Namun, bagi Dirga, ini adalah awal dari sebuah konflik baru di kota yang jauh dari hutan tempat Dirga tumbuh. Rendra, yang kini menjadi pengusaha sukses, menikmati kehidupan mewahnya. Semua aset yang pernah dimiliki oleh Aditya, ayah Dirga, kini berada dalam genggamannya. Rumah besar, mobil mewah, dan jaringan bisnis yang berkembang pesat seolah menjadi bukti keberhasilannya. Namun, di balik senyum kemenangannya, ada kegelisahan yang tak pernah hilang. Setiap malam, Rendra terjaga dari tidurnya. Mimpi-mimpi buruk tentang malam kelam di hutan terus menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Aditya, wajahnya penuh darah, berdiri di tepi jurang dengan tatapan yang menusuk. Rendra juga sering mendengar suara tangisan bayi, menggema seperti jeritan yang memekakkan telinga. Ia terbangun dengan keringat bercucuran, meskipun kamar tidur luasnya dipenuhi dengan kenyamanan. Aku melihatnya. Dia berlari seperti harimau, tapi tubuhnya seperti manusia, kata seorang pemburu tua dengan suara bergetar di balai desa. Matanya berkilat seperti mata binatang di malam hari. Kisah itu membuat penduduk desa semakin gelisah. Bagi mereka, hutan adalah tempat misterius, penuh dengan roh-roh dan makhluk gaib yang tidak boleh diganggu. Keberadaan anak hutan dianggap sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, bahkan berbahaya, sedang terjadi di dalam hutan. Pak Sarman,
Kepala desa yang bijaksana tetapi juga penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk menyelidiki. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa dan berbicara kepada mereka di sebuah pertemuan malam. Hutan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak lama, katanya sambil menatap wajah-wajah tegang di sekitarnya. Namun, cerita tentang anak hutan ini membuat banyak dari kita takut. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, tidak semua orang setuju. Pak Arif, seorang petani tua, langsung menyela. Biarkan saja hutan itu seperti adanya, Pak Sarman. Kalau benar ada anak yang hidup di sana, mungkin itu urusan alam. Jangan sampai kita mengusik sesuatu yang tidak seharusnya kita ganggu, ujarnya dengan nada khawatir. Tetapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Beberapa pemuda desa akhirnya setuju untuk memasuki hutan, meskipun mereka melakukannya dengan penuh kecemasan. Mereka mempersenjatai diri dengan parang dan obor, lalu memulai perjalanan ke dalam kegelapan hutan yang pekat. Di sisi lain, Dirga tidak menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian desa. Ia terus menjalani hari-harinya seperti biasa, berburu bersama harimau muda atau bermain di sungai. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aroma asing sering tercium di udara, dan jejak kaki manusia mulai terlihat di tanah hutan. Harimau betina, yang menjadi pelindungnya, tampak lebih waspada, sering menggeram pelan ke arah hutan luar. Suatu malam, ketika Dirga sedang duduk di sarangnya sambil mengunyah buah liar, ia mendengar suara gemerisik di kejauhan. Harimau muda segera berdiri, bulunya meremang, dan matanya menatap tajam ke arah suara itu. Dirga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia merangkak mendekati harimau muda, mengikuti arah pandangannya. Di balik semak-semak, ia melihat cahaya oranye yang bergerak perlahan. Obor. Dirga belum pernah melihat cahaya seperti itu sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa itu bukan berasal dari hutan. Naluri bertahan hidupnya membuatnya diam di tempat, tidak bergerak, meskipun hatinya berdebar kencang. Dari balik semak-semak, para pemuda desa melangkah dengan hati-hati. Salah satu dari mereka, Jaka, menunjuk ke tanah. Lihat ini, katanya sambil membungkuk. Jejak kaki manusia, tapi aneh, jejaknya seperti ditinggalkan oleh seseorang yang berjalan dengan tangan dan kaki. Benar-benar seperti cerita yang kita dengar, gumam pemuda lain dengan nada gemetar. Apakah ini benar-benar anak harimau? Mereka melangkah lebih jauh, mendekati tempat Dirga bersembunyi. Namun, sebelum mereka bisa melihat lebih jelas, harimau betina melangkah keluar dari bayangan. Ia mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh hutan, membuat para pemuda itu panik. Harimau! Lari! Teriak salah satu dari mereka, melemparkan obor ke tanah sebelum mereka melarikan diri dengan ketakutan. Dirga, yang menyaksikan kejadian itu, merasa bingung tetapi lega. Ia memeluk harimau betina, yang segera kembali ke sarangnya sambil terus mengawasi sekeliling. Meski ia tidak memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi, Dirga mulai menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Kehadiran manusia di hutan adalah ancaman yang nyata, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya, para harimau yang telah merawatnya. Sementara itu, para pemuda desa kembali dengan napas terengah-engah, melaporkan apa yang mereka lihat kepada kepala desa. Dia ada di sana, kata Jaka dengan suara gemetar. Seorang anak atau sesuatu yang mirip anak, tapi harimau-harimau itu melindunginya. Cerita itu semakin menyebar di desa, menambah rasa takut dan penasaran di hati penduduk. Beberapa ingin segera mengusir anak hutan itu dari hutan mereka, sementara yang lain merasa bahwa mereka harus membiarkannya tetap di sana. Kepala desa, meski penasaran, memutuskan untuk menunggu dan mengamati situasi lebih lanjut. Namun, bagi Dirga, ini adalah awal dari sebuah konflik baru di kota yang jauh dari hutan tempat Dirga tumbuh. Rendra, yang kini menjadi pengusaha sukses, menikmati kehidupan mewahnya. Semua aset yang pernah dimiliki oleh Aditya, ayah Dirga, kini berada dalam genggamannya.
Rumah besar, mobil mewah, dan jaringan bisnis yang berkembang pesat seolah menjadi bukti keberhasilannya. Namun, di balik senyum kemenangannya, ada kegelisahan yang tak pernah hilang. Setiap malam, Rendra terjaga dari tidurnya. Mimpi-mimpi buruk tentang malam kelam di hutan terus menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Aditya, wajahnya penuh darah, berdiri di tepi jurang dengan tatapan yang menusuk. Rendra juga sering mendengar suara tangisan bayi, menggema seperti jeritan yang memekakkan telinga. Ia terbangun dengan keringat bercucuran, meskipun kamar tidur luasnya dipenuhi dengan kenyamanan. Apa yang salah dengan diriku? Igumam Rendra suatu malam, menatap cermin di kamarnya. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak letih. Mata cekungnya menunjukkan bahwa tidur yang nyenyak telah menjadi kemewahan yang tak bisa ia beli. Untuk menenangkan pikirannya, Rendra mencoba mengalihkan perhatian dengan lebih banyak bekerja. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, menandatangani dokumen, dan mengatur strategi bisnis. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, rasa bersalah itu tetap ada. Suatu hari, ketika ia sedang memeriksa laporan keuangan, sekretarisnya masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. "Pak Rendra, ada seseorang di ruang tunggu yang ingin bertemu Anda," katanya ragu-ragu. "Siapa dia?" tanya Rendra tanpa mengalihkan pandangannya dari laporan di depannya. "Dia tidak menyebutkan namanya, Pak. Tapi dia bilang dia punya informasi penting tentang masa lalu Anda," jawab sekretaris itu dengan nada gugup. Rendra merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Masa lalu? Pikirnya. Pikiran tentang Aditya kembali menghantui. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, ia menyuruh sekretarisnya membawa orang itu masuk. Ketika pintu terbuka, seorang pria tua dengan pakaian sederhana melangkah masuk. Rambutnya sudah memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang menunjukkan kehidupan yang penuh perjuangan. Rendra menatap pria itu dengan tatapan tajam, mencoba mengingat apakah ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. "Siapa Anda, dan apa yang Anda inginkan?" tanya Rendra dengan nada dingin. Pria itu tersenyum tipis. "Anda mungkin tidak mengenal saya, Pak Rendra, tetapi saya mengenal Anda dengan sangat baik," katanya dengan suara tenang. "Saya adalah seorang saksi dari apa yang terjadi di hutan itu, bertahun-tahun yang lalu." Rendra merasakan darahnya membeku. "Hutan? Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada yang mulai bergetar. Pria itu melanjutkan, "Saya ada di sana ketika Anda dan anak buah Anda menyerang keluarga Aditya. Saya melihat apa yang Anda lakukan, dan saya tahu apa yang terjadi setelahnya. Saya tahu bahwa Anda meninggalkan istri Aditya dalam keadaan sekarat dan bayinya di hutan yang gelap." Rendra tersentak. Kata-kata pria itu seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. "Bagaimana Anda tahu semua itu?" tanyanya dengan suara yang semakin keras. "Saya tidak hanya melihat, tapi saya juga mencoba menyelamatkan mereka," jawab pria itu. "Sayangnya, saya terlambat untuk menolong Aditya dan istrinya. Tapi, bayi itu saya yakin dia masih hidup." Rendra terdiam, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Pikiran tentang bayi yang ditinggalkannya di hutan kembali menghantui. Ia mencoba menepis rasa takutnya dengan berbicara lebih tegas. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari saya?" Pria itu menatap Rendra dengan tajam. "Kebenaran. Anda telah menjalani kehidupan ini dengan mengorbankan orang lain. Cepat atau lambat, kebenaran akan mengejar Anda." Rendra mencoba menjaga wibawanya, tetapi kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Ketika pria itu meninggalkan ruangan, Rendra merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Masa lalunya yang kelam, yang selama ini ia coba lupakan, kini kembali menghantui. Malam itu, rasa gelisah Rendra mencapai puncaknya. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto Aditya yang pernah ia simpan sebagai tanda keberhasilannya menghancurkan musuh. Namun, kali ini, foto itu tidak memberinya kepuasan.
Sebaliknya, ia merasa seperti sedang ditatap oleh hantu masa lalu. Rendra mulai merasa bahwa hidupnya yang mewah tidak lagi berarti. Kekayaan yang ia miliki terasa kosong. Ia mulai bertanya-tanya apakah bayi yang dulu ditinggalkan di hutan benar-benar masih hidup. Jika iya, di mana dia sekarang? Rasa bersalah bercampur dengan ketakutan membuat Rendra memutuskan sesuatu. Aku harus memastikan, gumamnya pelan. Dengan pikiran yang kalut, ia memutuskan untuk kembali ke hutan, tempat segalanya bermula. Waktu berlalu, 5 tahun setelah kejadian mengerikan di hutan, seorang peneliti satwa liar bernama Bagas tengah melakukan penelitian di kawasan hutan tempat tragedi itu terjadi. Ia adalah seorang ahli ekologi yang sering menghabiskan waktunya di hutan untuk memantau populasi harimau dan ekosistemnya. Namun, apa yang ditemukan Bagas pada hari itu mengubah segalanya. Saat menyusuri area yang jarang dijelajahi manusia, Bagas menemukan jejak kaki aneh di tanah lembab. Jejak itu bukanlah jejak harimau yang sering ia temui, melainkan jejak kaki manusia kecil yang berpadu dengan jejak 3 harimau. Bagas mengerutkan kening. Apa ini? Gumamnya sambil membandingkan ukuran jejak manusia itu dengan tangannya. Ukurannya kecil, seperti jejak anak kecil. Bagas merasa bingung dan penasaran. Ia mengikuti jejak itu sejauh yang ia bisa. Jejak itu mengarah ke sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sisa-sisa tulang hewan dan daun-daun kering yang tampak seperti tempat istirahat binatang besar. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah benda kecil yang tertanam di tanah di dekat lokasi itu. Bagas menggali sedikit dan menemukan sepotong kain kecil yang tampak seperti sobekan baju anak-anak. Warnanya pudar, tetapi motifnya masih terlihat samar. Ia memegang kain itu dengan hati-hati, merasa seperti sedang menemukan sesuatu yang sangat penting. Bagas segera kembali ke base campnya dan melaporkan temuannya ke pihak desa terdekat. Kabar tentang jejak manusia di hutan bersama harimau menyebar dengan cepat. Penduduk desa yang selama ini hanya mendengar cerita tentang anak hutan, mulai menghubungkan cerita itu dengan kejadian 5 tahun lalu, hilangnya keluarga Erlangga di hutan tersebut. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Marini, yang selama bertahun-tahun hidup dalam duka mendalam. Setelah malam tragis itu, ia berhasil ditemukan oleh warga desa dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Namun, trauma kehilangan Arya, bayinya yang ia yakini tewas di hutan, membuat hidupnya tidak pernah sama lagi. Ketika seorang kepala desa mendatangi Marini untuk menyampaikan kabar tentang temuan Bagas, mata Marini membelalak. Jejak manusia? Di hutan itu? Bersama harimau? Tanyanya dengan suara bergetar. Kepala desa mengangguk pelan. Kami tidak yakin, Bu Marini, tetapi peneliti itu menemukan jejak kaki manusia kecil yang tidak mungkin milik orang dewasa. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan bahwa Arya masih hidup. Marini merasa tubuhnya lemas. Jantungnya berdebar kencang, antara harapan dan ketakutan. Bagaimana mungkin seorang anak bertahan di hutan liar selama bertahun-tahun? Ia ingin percaya bahwa Arya masih hidup, tetapi akal sehatnya mengatakan itu mustahil. Namun, dorongan seorang ibu yang kehilangan anaknya terlalu kuat untuk diabaikan. Bawa saya ke tempat itu, pinta Marini dengan nada tegas. Bagas, kepala desa, dan beberapa penduduk desa lainnya menemani Marini masuk ke hutan. Mereka mengikuti jejak yang sebelumnya ditemukan Bagas, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Sepanjang perjalanan, Marini tak bisa berhenti memikirkan kemungkinan bahwa ia mungkin akan bertemu anaknya lagi. Saat mereka mencapai tempat terbuka yang ditemukan Bagas, Marini merasakan bulu kuduknya berdiri. Tempat itu terasa sunyi, hanya suara angin dan kicauan burung yang terdengar. Bagas menunjukkan kain kecil yang ia temukan kepada Marini. Ketika Marini melihatnya, matanya membesar. Itu baju Arya, katanya, suaranya bergetar. Ia mengenali motif kain itu sebagai pakaian terakhir yang dikenakan Arya pada hari mereka diserang.
Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini berarti Arya masih hidup, gumamnya penuh harapan. Dia di luar sana, di suatu tempat. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh dari semak-semak terdengar. Semua orang membeku, termasuk Marini. Dari balik semak, muncul 3 harimau besar, berjalan dengan gerakan anggun namun penuh kewaspadaan. Ketegangan meliputi mereka. Warga desa mundur perlahan, takut memancing serangan. Namun, Marini tetap berdiri di tempatnya, matanya tertuju pada salah satu harimau. Ada sesuatu di mata binatang itu yang membuatnya merasa seperti sedang diperhatikan, bukan oleh binatang liar, tetapi oleh sesuatu yang lebih mendalam. Sebelum ada yang bisa bereaksi, suara pelan namun jelas terdengar dari balik harimau itu. Suara seorang anak kecil. "Siapa kalian?" ditanyanya dalam bahasa yang terdengar kaku, seperti seseorang yang baru belajar berbicara. Dari balik tubuh harimau itu, seorang anak laki-laki muncul. Rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya kurus tetapi kuat, dengan kulit yang kecoklatan akibat hidup di bawah terik matahari. Matanya menatap rombongan itu dengan tajam, penuh rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Marini merasa lututnya lemas. "Arya!" bisiknya, air matanya mengalir deras. Anak itu, yang selama ini dikenal sebagai anak hutan, hanya berdiri diam, tatapannya bingung. Ia tidak mengenali wanita di depannya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Marini yang membuatnya merasa hangat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketiga harimau itu berdiri di samping anak itu, seperti penjaga setia yang siap melindunginya dari segala ancaman. Kini, pertemuan itu menjadi awal dari perjuangan baru untuk Marini. Bagaimana membawa kembali anaknya dari kehidupan liar yang telah membentuknya selama bertahun-tahun, Marini tidak bisa lagi hanya menunggu dan berharap. Setelah menemukan bukti bahwa Arya mungkin masih hidup, ia merasa terpanggil untuk turun tangan sendiri. Rasa bersalah karena kehilangan anaknya selama bertahun-tahun menghantuinya tanpa henti. Jika Arya benar-benar hidup di tengah hutan bersama harimau, Marini tahu ia harus menemukannya, apapun risikonya. Dengan tekad bulat, Marini mendatangi Bagas, peneliti yang pertama kali menemukan jejak manusia kecil di antara jejak harimau. "Aku ingin ikut ke hutan, Pak Bagas," katanya dengan suara penuh keyakinan. Bagas mengerutkan kening. "Bu Marini, hutan ini tidak aman. Apalagi bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan medan seperti ini. Ada harimau, ular berbisa, dan bahaya lainnya. Ini terlalu berisiko." "Arya adalah anakku," jawab Marini tegas. "Aku tidak peduli dengan bahaya apapun. Aku sudah kehilangan dia sekali. Aku tidak akan kehilangan dia lagi." Melihat keteguhan hati Marini, Bagas akhirnya setuju, tetapi dengan syarat bahwa perjalanan mereka akan dilakukan dengan persiapan matang. Ia mengajak beberapa warga desa yang berpengalaman berburu di hutan untuk membantu. Mereka membawa peralatan lengkap, makanan, air, senter, tali, dan obat-obatan darurat. Pada pagi hari yang dingin, rombongan kecil itu memulai perjalanan mereka ke dalam hutan. Marini berjalan di belakang Bagas, matanya penuh harapan, meskipun jantungnya berdebar kencang memikirkan apa yang mungkin mereka temukan di sana. Hutan itu lebat dan sunyi, hanya sesekali dipecahkan oleh suara burung atau gemerisik daun yang tertiup angin. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena ketegangan yang melingkupi mereka. Setelah beberapa jam berjalan, rombongan itu tiba di tempat di mana Bagas sebelumnya menemukan jejak kaki Arya. Marini merasakan dadanya sesak ketika melihat lokasi itu. Ia membayangkan anaknya, yang saat itu baru berusia beberapa bulan, bertahan hidup sendirian di tengah hutan. "Jejak ini sudah lama," kata Bagas sambil berjongkok untuk memeriksa tanah. "Tapi kita bisa coba mengikuti arah ini. Mungkin kita akan menemukan sesuatu." Perjalanan berlanjut dengan hati-hati. Sepanjang jalan,
Marini tak henti-hentinya berdoa agar Arya benar-benar masih hidup. Tiba-tiba, salah satu warga desa yang berjalan di depan berhenti dan memberi isyarat agar semua orang diam. "Ada sesuatu di depan," bisiknya pelan. Semua orang memusatkan perhatian ke semak-semak lebat di depan mereka. Suara gemerisik terdengar, diikuti oleh suara geraman rendah. Tidak lama kemudian, seekor harimau besar muncul dari balik semak, matanya menatap tajam ke arah rombongan. Marini merasakan tubuhnya membeku. Ia menahan napas, takut memancing serangan. Namun, Bagas segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang tetap tenang. Harimau itu tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri di sana, mengamati dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kemudian, dari balik tubuhnya, muncul sosok yang membuat Marini hampir jatuh terduduk, seorang anak laki-laki kurus, dengan rambut panjang dan kusut, serta pakaian compang-camping. "Arya!" teriak Marini tanpa sadar, air matanya mengalir deras. Anak itu memandang Marini dengan bingung. Ia tidak merespons panggilan itu, seolah-olah nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun, tatapan Marini yang penuh cinta dan harapan membuat anak itu sedikit melangkah maju, meskipun masih berlindung di balik tubuh harimau. "Bagas, itu Arya. Itu anakku," Marini berkata dengan suara bergetar. Ia ingin mendekat, tetapi harimau itu mengeluarkan geraman peringatan, membuatnya berhenti di tempat. Bagas mencoba menenangkan situasi. Harimau itu melindungi dia. "Kita harus pelan-pelan. Jangan membuat mereka merasa terancam." Marini menahan diri, meskipun hatinya ingin berlari memeluk anaknya. Dengan suara lembut, ia mencoba berbicara kepada Arya. "Arya, ini ibu. Ibu datang untuk menjemputmu." Anak itu tetap diam, tatapannya penuh rasa ingin tahu tetapi juga waspada. Ia sudah terlalu lama hidup di tengah alam liar, jauh dari bahasa manusia dan kasih sayang seorang ibu. Bagas berusaha mendekati Marini dan memberikan arahan agar ia berbicara dengan nada lembut dan penuh kasih, berharap bisa membangkitkan ingatan Arya. Proses itu membutuhkan waktu, tetapi harapan mulai muncul ketika Arya perlahan melangkah keluar dari perlindungan harimau. Namun, perjalanan untuk membawa Arya kembali ke kehidupan normal masih panjang dan penuh tantangan. Hutan telah membentuknya menjadi seseorang yang berbeda. Seorang anak yang lebih mengenal bahasa alam daripada bahasa manusia setelah berhari-hari menelusuri hutan, melalui medan berat dan bahaya yang mengintai. Marini dan rombongannya akhirnya tiba di sebuah area yang mencurigakan. Di hadapan mereka terdapat sebuah sarang besar yang tertutup dedaunan dan cabang-cabang pohon. Bagas memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. "Ini tempatnya," bisik Bagas dengan suara rendah. "Disinilah kemungkinan besar harimau itu tinggal." Marini merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak peduli. Ia tahu bahwa Arya ada di dekatnya. Bagas dan para warga bergerak perlahan, mengelilingi sarang dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba, dari balik dedaunan, muncullah 3 harimau besar. Tubuh mereka kekar, dengan mata tajam yang mengamati setiap gerakan manusia di hadapan mereka. Salah satu dari mereka, harimau betina yang tampaknya pemimpin kelompok itu, mengeluarkan geraman rendah yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, perhatian Marini bukan pada harimau-harimau itu. Matanya langsung tertuju pada sosok kecil di belakang mereka. Di tengah sarang, berdiri seorang anak laki-laki dengan rambut kusut, tubuh kurus, dan pakaian yang hampir tidak bisa disebut pakaian lagi. Anak itu memandang mereka dengan tatapan penuh kewaspadaan. "Arya!" seru Marini dengan penuh emosi. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar karena campuran antara rasa syukur, haru, dan kerinduan. "Arya, ini ibu. Ibu datang untuk menjemputmu." Anak itu terdiam sejenak, tetapi kemudian tatapannya berubah menjadi ketakutan. Ia berlari mundur ke arah harimau betina yang segera berdiri di depannya, seolah menjadi perisai pelindung.
Harimau-harimau itu mengeluarkan geraman keras, membuat semua orang mundur selangkah. "Arya, ini aku. Anak itu, tolong lihat aku." Marini mencoba mendekat, tetapi Bagas segera menahannya. "Bu Marini, jangan terlalu cepat. Mereka akan menganggap kita ancaman," katanya dengan suara tegas namun lembut. Marini mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap Arya dengan penuh cinta, lalu berbicara dengan nada lebih lembut. "Arya, kamu mungkin tidak mengenalku sekarang. Tapi aku ibumu. Aku datang untuk membawamu pulang. Tolong jangan takut." Namun, Arya tidak bergerak. Ia berdiri kaku di belakang harimau, matanya masih dipenuhi kebingungan. Hutan telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak lagi mengenal dunia manusia. Suara Marini, yang dulu mungkin menjadi pelipur lara baginya, kini terasa asing. Bagas mencoba cara lain. Ia mengambil sepotong roti dari tasnya dan menaruhnya di tanah, lalu mundur perlahan. "Anak itu mungkin lapar. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak berbahaya," bisiknya. Arya memandang roti itu, tetapi ia tidak bergerak. Harimau betina tampaknya mengamati setiap gerakan manusia, memastikan tidak ada ancaman bagi anak yang mereka lindungi. Setelah beberapa saat, Arya akhirnya mendekati roti itu dengan langkah hati-hati, tetapi tetap waspada. Marini merasa harapan kembali menyala. "Itu dia, Arya, tidak apa-apa. Kami tidak akan menyakitimu," katanya pelan, mencoba menahan luapan emosinya. Namun, ketika Marini mencoba mendekat lagi, Arya tiba-tiba berlari kembali ke sarang, memeluk tubuh harimau betina. Ia memandang Marini dengan tatapan ketakutan, seolah mengatakan bahwa harimau itulah keluarganya, bukan manusia. Marini jatuh terduduk, hatinya hancur. "Arya, itu aku. Kenapa kamu tidak mengenaliku?" bisiknya, air mata mengalir deras di pipinya. Bagas mencoba menguatkannya. "Bu Marini, ini butuh waktu. Dia sudah terlalu lama hidup di sini, bersama harimau-harimau itu. Kita tidak bisa mengharapkan dia langsung mengingat semuanya." Marini menatap anaknya yang masih berlindung di balik tubuh harimau. Ia tahu bahwa Arya telah berubah, tetapi ia tidak akan menyerah. "Aku tidak akan pergi tanpa kamu, Arya," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan menunggumu. Selama apapun, aku akan menunggumu." Harimau-harimau itu akhirnya berhenti menggeram, seolah memahami bahwa manusia ini bukan ancaman. Namun, mereka tetap menjaga jarak, melindungi Arya dengan naluri mereka. Malam itu, Marini dan rombongannya memutuskan untuk membuat kemah tidak jauh dari sarang. Ia berharap, dengan sedikit kesabaran dan kasih sayang, Arya akan mulai membuka hatinya kembali. Di dalam hatinya, Marini berdoa agar cinta seorang ibu bisa menjangkau anaknya yang hilang di tengah kegelapan hutan. Pagi yang dingin menyelimuti hutan ketika Marini memutuskan untuk mencoba lagi mendekati Arya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memenangkan hati anaknya. Ia tidak ingin menyerah, meskipun rasa takut dan kecemasan menyelimuti dirinya. Marini berdiri perlahan, membawa sehelai selimut kecil yang pernah ia rajut sendiri untuk Arya saat masih bayi. Selimut itu penuh dengan warna-warna lembut dan bordiran nama Arya di salah satu sudutnya. Ia berharap benda ini bisa memicu ingatan anaknya, membuat Arya merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Namun, saat Marini mendekat ke sarang, ketiga harimau itu segera bereaksi. Harimau betina, yang selama ini menjadi pelindung utama Arya, berdiri di depan sarang, mengeluarkan geraman keras yang menggema di seluruh hutan. Dua harimau lainnya mengapitnya, menatap tajam ke arah Marini dan rombongannya. Warga desa yang ikut dalam pencarian, yang sudah ketakutan sejak awal, mulai mundur perlahan. "Bu Marini, kita harus pergi. Harimau-harimau itu bisa menyerang kapan saja," seru salah satu dari mereka. Namun, Marini tidak bergerak. Ia berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar.
Aku tidak akan pergi tanpa Arya, dikatanya dengan suara tegas, tetapi air mata mengalir deras di pipinya. Arya, tolong, dengarkan ibu, serunya, memegang selimut kecil itu erat-erat. Ini ibu, Arya. Aku datang untuk membawamu pulang. Ibu merindukanmu setiap hari, setiap malam. Tolong kembalilah padaku. Arya, yang sedang duduk di balik harimau betina, memandang Marini dengan tatapan bingung. Ia tampak tidak mengerti apa yang terjadi. Harimau betina itu mengeluarkan suara rendah, seolah memberi isyarat agar Arya tetap berada di tempatnya. Marini berlutut, menunjukkan selimut kecil itu. Lihat ini, Arya. Kamu ingat? Ini milikmu. Ibu membuatnya untukmu saat kamu masih bayi, dikatanya dengan suara gemetar. Ia berharap, dengan cara ini, ia bisa menjangkau hati anaknya. Ketika Arya mulai menunjukkan tanda-tanda ingin mendekat, salah satu harimau jantan mengaum keras, membuat semua orang yang hadir terlonjak ketakutan. Marini tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian keberanian dan ketulusan hatinya. Harimau betina, yang tampaknya menyadari bahwa Marini bukan ancaman, perlahan mendekati wanita itu. Suasana menjadi tegang. Warga desa mulai panik, tetapi Marini tetap diam di tempatnya, memandang harimau betina itu dengan penuh harap. Harimau betina mengendus tangan Marini, lalu menundukkan kepalanya. Ia mengeluarkan suara yang jauh lebih lembut, seolah mengerti bahwa wanita ini memiliki hubungan khusus dengan Arya. Perlahan, harimau itu mundur, memberikan sedikit ruang bagi Arya. Arya, bisik Marini, mencoba mengulurkan tangannya. Ini ibu. Tolong, datanglah ke sini. Arya berdiri dengan ragu, memandang harimau betina dan kemudian Marini. Ia terlihat bingung, seperti terjebak di antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Namun, saat ia melihat selimut itu, matanya mulai berubah. Ada sesuatu dalam dirinya yang tersentuh, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa itu. Harimau betina tampaknya memberi isyarat kepada Arya, mendorongnya perlahan dengan hidungnya. Arya berjalan perlahan mendekati Marini, meskipun langkahnya masih penuh keraguan. Ketika jarak mereka hanya beberapa langkah, Marini tidak lagi bisa menahan diri. Ia menangis dan membuka tangannya lebar-lebar. Anakku, akhirnya aku menemukanmu, dikatanya dengan suara penuh cinta. Namun, saat Arya hampir mencapai Marini, harimau jantan kembali mengaum dengan keras, seolah tidak setuju dengan situasi tersebut. Arya terhenti, melangkah mundur, kembali ke pelukan harimau betina. Marini hancur melihatnya. Ia jatuh berlutut, memohon kepada harimau-harimau itu. Tolong, izinkan aku membawa anakku. Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin dia kembali ke rumah, ke tempat dia seharusnya berada. Harimau betina mengeluarkan suara rendah, hampir seperti rintihan. Ia tampak memahami rasa sakit Marini. Dengan gerakan perlahan, harimau itu menjilat kepala Arya, seolah memberinya restu untuk pergi. Namun, keputusan akhir ada di tangan Arya. Anak itu berdiri di antara dua dunia, keluarga manusianya yang baru ditemuinya kembali, dan keluarga harimau yang telah melindunginya selama bertahun-tahun. Pilihan ini bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang identitasnya yang terbelah. Marini menunggu dengan napas tertahan, berharap anaknya akan memilih untuk kembali kepadanya. Di sisi lain, harimau-harimau itu tetap berjaga, memberikan Arya kebebasan untuk memilih. Hutan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Arya, yang akhirnya melangkah maju, mendekati Marini dengan langkah pelan namun mantap. Ketika ia akhirnya berada di depan Marini, anak itu mengulurkan tangannya, menyentuh selimut yang dibawa ibunya. Arya, bisik Marini, memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Namun, di balik kebahagiaan ini, Marini tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai.
Arya mungkin telah memilih untuk kembali kepadanya, tetapi ia telah menjadi bagian dari hutan. Mengembalikannya ke kehidupan manusia tidak akan mudah. Setelah bertahun-tahun merasakan kesedihan karena kehilangan Arya, Marini akhirnya berhasil membawa anaknya keluar dari hutan. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Kabar tentang penemuan Arya menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke telinga Rendra, yang selama ini menikmati posisi dan kekayaan keluarga Aditya. Rendra, yang tidak memiliki niat untuk melepaskan semua yang telah ia rebut dengan cara licik, langsung menyusun rencana untuk menghapus ancaman yang baru muncul ini. Baginya, Arya adalah ancaman besar. Jika identitas Arya sebagai pewaris sah keluarga Aditya terbukti, maka semua kekayaan dan pengaruh yang dimiliki Rendra akan musnah. Malam itu, ketika suasana desa sunyi, Rendra menyusup ke rumah Marini. Dengan membawa pisau yang diselipkan di balik jaketnya, ia berencana menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Rumah Marini yang berada di tepi desa tampak redup, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak. Di dalam rumah, Marini sedang menidurkan Arya. Anak itu tampak lelah setelah perjalanan panjang keluar dari hutan. Meskipun tubuhnya masih terbungkus kotoran dan luka, ada ketenangan di wajah Arya, seolah ia mulai menerima dunia barunya. Marini menatapnya dengan penuh kasih, bersyukur karena anak yang selama ini ia cari akhirnya kembali ke pelukannya. Namun, di luar rumah, bayangan Rendra bergerak mendekat dengan langkah perlahan. Ia membuka jendela kecil di bagian belakang rumah, melompat masuk tanpa suara. Matanya penuh kebencian dan ketakutan. Di pikirannya, Arya adalah simbol kehancuran hidupnya. Ketika ia mendekati kamar tidur, sebuah suara pelan menghentikan langkahnya. Itu adalah suara gemuruh, rendah tetapi memekakan telinga. Rendra berhenti, mencoba mencari asal suara tersebut. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan besar yang bergerak di luar rumah. Ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang telah mengikutinya sejak ia masuk ke desa. Tiba-tiba, jeritan keras terdengar dari halaman depan. Salah satu anak buah Rendra yang berjaga di luar roboh diterkam oleh seekor harimau besar. Ketiga harimau yang selama ini melindungi Arya telah datang. Mereka tampaknya tahu bahwa Arya berada dalam bahaya, bahkan setelah jauh dari hutan. Rendra panik. Ia berbalik dan mencoba kabur, tetapi salah satu harimau jantan yang besar melompat ke dalam rumah melalui jendela yang ia masuki. Dengan auman keras, harimau itu menghadangnya, matanya menatap tajam penuh kemarahan. Marini terbangun mendengar keributan. Ia keluar dari kamar dan melihat harimau besar itu berdiri di ruang tengah rumahnya, menghadapi Rendra yang ketakutan setengah mati. Ia segera mengerti apa yang sedang terjadi. "Rendra," ia teriak Marini dengan suara lantang. "Beraninya kau masuk rumahku dan mencoba melukai anakku?" Rendra, yang kini basah oleh keringat, mencoba berbicara, tetapi lidahnya keluh. Pisau di tangannya jatuh ke lantai, dan ia mundur selangkah demi selangkah. Harimau jantan itu menggeram lebih keras, membuat lutut Rendra lemas. Marini mendekati Arya yang kini berdiri di pintu kamar, matanya memperhatikan dengan penuh ketenangan. Arya tidak tampak takut pada harimau itu. Sebaliknya, ia seperti memahami bahwa makhluk ini datang untuk melindunginya. Harimau betina, yang selama ini menjadi sosok ibu bagi Arya, muncul dari pintu depan bersama satu harimau lain. Mereka bergerak perlahan, mengepung Rendra. Warga desa yang mendengar keributan mulai berdatangan, tetapi mereka berhenti di kejauhan, terlalu takut untuk mendekat melihat harimau-harimau itu. "Pergi dari sini, Rendra," seru Marini dengan tegas. "Dan jangan pernah kembali lagi. Jika kau berani menyentuh anakku atau keluargaku, harimau-harimau ini akan memastikan kau tidak pernah selamat." Rendra tidak membutuhkan peringatan kedua. Dengan langkah tergesa-gesa, ia melompat keluar dari jendela, hampir terjatuh di prosesnya. Ketiga harimau itu tidak mengejarnya, tetapi mereka berdiri di depan pintu, menjaga rumah dengan sikap waspada.
Warga desa yang menyaksikan kejadian itu menjadi gempar. Mereka mulai membicarakan tentang hubungan Arya dengan harimau-harimau tersebut. Sebagian menganggap Arya adalah titisan roh hutan, sementara yang lain melihatnya sebagai anak yang diberkati karena memiliki perlindungan dari makhluk buas. Setelah situasi tenang, Marini duduk di ruang tengah dengan Arya di pangkuannya. Ketiga harimau itu kembali ke hutan, tetapi sebelum pergi, harimau betina menjilat kepala Arya sekali lagi, seperti memberi restu terakhirnya. Marini menatap ke arah hutan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai, keadilan akhirnya berpihak pada Marini dan Arya. Setelah berbagai investigasi dilakukan, kejahatan Rendra terungkap secara luas. Semua bukti menunjukkan bahwa ia adalah dalang di balik kematian Aditya dan penguasaan bisnis keluarga mereka secara curang. Dengan bantuan hukum dari pihak berwenang, Rendra ditangkap dan dijatuhi hukuman berat atas semua kejahatannya. Bagi Marini, kemenangan ini adalah awal baru untuk hidupnya bersama Arya. Namun, perjalanan membiasakan Arya pada kehidupan manusia tidaklah mudah. Arya, yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di hutan, masih menunjukkan kebiasaan-kebiasaan unik yang ia pelajari dari harimau. Ia sering memanjat pohon dengan lincah, berburu serangga, dan bahkan terkadang menggeram ketika merasa terancam. Meski begitu, Arya menunjukkan kemauan keras untuk belajar dan beradaptasi. Marini tidak pernah memaksanya menjadi seperti anak-anak lainnya. Sebaliknya, ia mendukung proses Arya sepenuh hati, memberinya waktu dan ruang untuk menemukan jati dirinya di dunia yang baru. Ketiga harimau, yang selama bertahun-tahun menjadi keluarga Arya, tetap menjadi bagian dari hidupnya meskipun secara tidak langsung. Setelah memastikan Arya aman bersama Marini, mereka kembali ke hutan. Namun, harimau betina yang dianggap Arya sebagai ibunya sering terlihat mengawasi dari kejauhan. Penduduk desa mulai menganggap mereka sebagai penjaga gaib Arya dan keluarganya. Arya tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ia tidak hanya mewarisi keberanian dan kekuatan dari keluarga harimaunya, tetapi juga kebijaksanaan dari pengalamannya di hutan. Ia menggunakan pengetahuannya tentang alam untuk membantu penduduk desa memahami pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Bahkan, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Marini merasa sangat bersyukur karena akhirnya bisa kembali bersama anaknya. Ia sadar bahwa hubungan Arya dengan harimau-harimau itu tidak akan pernah hilang. Namun, ia menerima kenyataan itu dengan penuh cinta. Baginya, Arya adalah bukti bahwa kasih sayang tidak terbatas pada bentuk atau tempat. Setiap kali Arya melihat ke arah hutan, ia tahu bahwa bagian dari dirinya akan selalu terhubung dengan dunia liar. Harimau-harimau itu, terutama sang betina, tetap menjadi ibu keduanya, pelindung yang tanpa pamrih menyerahkan hidupnya untuk menjaga seorang anak manusia. Dalam keheningan malam, di bawah sinar bulan, Arya sering berdiri di tepi hutan, mendengar gemuruh auman yang menggema dari dalamnya. Itu bukanlah panggilan ancaman, melainkan nyanyian kasih yang mengingatkan Arya bahwa ia adalah bagian dari dua dunia, manusia dan alam liar. Dan di sana, di antara dua dunia itu, Arya tumbuh sebagai simbol keberanian, cinta, dan kekuatan ikatan yang melampaui batas apapun.